Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membahas chapter 10, titik keempat, yang dimana pada video sebelumnya saya sudah membahas section 10.2 dan 10.3. Pada lab kali ini saya akan membahas sedikit mengenai cara pengelolaan penyimpanan dan jaringan BIOS yang dijalankan dengan Red Hat Interface Linux menggunakan Ansible. Untuk langkah pertama, kita mulai saja dengan menggunakan perintah Labster itu ketiga. Kita tunggu startingnya. Kemudian di langkah selanjutnya, di langkah satu, yang dimana kita disuruh untuk menginstal Red, Red Hat Red Hat File System Role titik satu titik 19 titik 3 titik tar titik gas ke dalam file file collection director in project directory. Untuk melakukan penyimpanan, kita disuruh untuk melakukan uh, uh, mengubah direktorinya dulu dengan perintah cd review R3, dan di langkah titik 2 ini kita disuruh untuk menginstalnya dengan perintah Ansible Galaxy Collection install slash slash. Dan di langkah berikutnya, di langkah 2.1 ini, yang dimana kita disuruh untuk membuat playbook dengan nama store YML. Kemudian kita masukkan tagsnya yang ini. Kita buat playbooknya dulu. Ya. Kemudian di langkah 2.2 ini kita disuruh untuk membuat kolom group dengan nama fake web. Kemudian di langkah 2.3 ini eh, kita akan menambahkan kolom ke dalam, kita disuruh menambahkan kolom ini ke dalam playbook yang kita buat tadi. Kemudian di langkah 2.4 ini, yang dimana dalam variabel volume kolom tadi kita akan menambahkan konfigurasi untuk logical kolom pertama, yaitu lab contact dengan size 128 MB. Kemudian di langkah 2.5 ini kita disuruh untuk menambahkan logistik volume yang kedua dengan size 256 MB. Terus di yang di sini adalah kode lengkapnya, kita langsung copy aja dari sini. Alpha insert. Kemudian di langkah 2.6 ini kita disuruh untuk menjalankan playbook yang kita buat tadi dengan perintah ansible navigator run. Kita copy.
Baik, di langkah selanjutnya di 3.1 ini, yang dimana kita disuruh untuk membuat playbook lagi dengan nama diffuser.kml ke dalam pada host di grup. Oke, langsung saja kita copy. Ini kita lihat-lihat dulu ke bawah. Nah, ini untuk kode lengkapnya ya. Kemudian di langkah titik dua ini yang dimana kita disuruh untuk menambahkan tags yang ini gunaannya untuk memastikan bahwa grup WebDB ada di management host dalam grup web server. Kita disuruh untuk menambahkan menggunakan tags ini. Kemudian di langkah titik dua ini kita disuruh untuk menambahkan lagi tags tags yang ini untuk membuat pengguna developer eh, dengan menggunakan Ansible built-in user ini. Ini yang ini. Kemudian di langkah titik 34 ini yang dimana kita disuruh untuk menambahkan lagi teks file eh, Ansible built-in ini. Kemudian eh, kemudian yang di bawahnya ini, oh ini kode lengkapnya kita copy dari sini saja. Kemudian di langkah selanjutnya kita disuruh untuk menjalankan playbook diffuser yang tadi dengan perintah Ansible Navigator run min select min select min m select dengan password head. Oke, di langkah selanjutnya di 4.2 ini kita disuruh untuk memasukkan host yang sudah kita kelola eh, untuk memverifikasi bahwa pengguna developer berhasil dibuat di host tersebut dengan perintah SSH. Nah, kemudian di 4.3 ini yang dimana kita akan meriksa apakah pengguna developer melihat sudo tanpa memerlukan kata sandi. Langsung saja kita picu dengan perintah sudo. Ini kita create akun in view all use system address. Kemudian kita exit yang di perintah 4.4-nya exit. Kemudian di langkah kelima yang dimana kita disuruh untuk membersihkan konfigurasi yang kita buat tadi dengan membuat playbook bernama network YAML. Kemudian kita masukkan tags yang ini untuk melakukan pembersihan konfigurasi yang kita buat tadi. Buat tim kemudian kita masukkan
Kedua lagi, kemudian di 5.2 ini kita disuruh untuk eh, melakukan perintah menggunakan perintah cat lagi untuk menjalankan yang kita lakukan tadi. Di server 1.2 ML. Oke, berhasil ya. Kemudian di 5.3-nya disuruh untuk membuat subdirectory group parse web server dengan perintah makdir langsung. Kemudian di langkah 5.4 ini yang di dalam subdirectory group parse grup grup parse web server ini kita disuruh untuk membuat file bernama parse YML. Itu saja kita buat. Kemudian insert, kita disuruh untuk masukkan task yang ini network connection name area 1 TV Ethernet IP address 172.250.45/24 langsung escape titik 2 quickie. Kemudian di 5.5 ini kita disuruh untuk menjalankan playbook network YML untuk mengaplikasikan konfigurasi jaringan pada host grup web server yang kita buat tadi dengan perintah Ansible Navigator. Kemudian di bawahnya baik, kita tunggu sebentar. Oke, kita cek apakah sudah sama. Baik, di sini sudah sama ya dengan hasil yang di seperti contohnya. Baik, kita lanjut di langkah berikutnya yang dimana kita disuruh untuk membuat file box lagi dengan Ansible bernama log.html. Bisa kita buat di kemudian di langkah 6.2 ini kita disuruh untuk memasukkan teks playbook yang kita buat menggunakan modul Ansible Built-in Cron untuk membuat produk. Kemudian di 6.3 ini yang dimana kita disuruh yang dimana teks ini untuk mengatur crop jobnya. Kemudian di 6.4 ini gunakan parameter from file untuk menyimpan from job dengan perintah yang ini. Kemudian di perintah 6.5 ini di mana semua taks yang dari 6.1 ini untuk lengkapnya di 6.5 kita copy dari sini. Kemudian di langkah selanjutnya kita disuruh untuk menjalankan untuk memastikan sintak playbook
dengan perintah Ansible Navigator Run. Kemudian unitnya student playbook and student instruksi. Oke, di langkah 6.7 ini kita disuruh untuk menjalankan playbooknya lagi dengan perintah yang tadi. Oke, kita tunggu sebentar. Sudah berhasil ya. Oke, untuk langkah selanjutnya eh, dijalankan pemeriksaan apakah file file slash etc slash slash cron slash titik d slash root. Kita disuruh untuk menggunakan perintah ssk ini. File student. Oke, kemudian di langkah 3 langkah 7.1 ini disuruh untuk membuat playbook Ansible yang bernama setml. Langsung saja kita buat. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan teks yang ini ke dalam playbook yang kita buat. Berhasil titik 2 wiki. Kemudian di 7.2 ini kita disuruh untuk menjalankan playbook setml yang kita buat tadi dengan perintah Ansible Navigator run slash min m to out slash lanjutnya dengan password red hat. Oke, sudah oke semua ya. Teks, teks. Kemudian di langkah berikutnya kita disuruh untuk menjalankan lab grade review user 3 yang dimana perintah ini untuk mengevaluasi hasil kerja kita dengan menggunakan perintah ini. Langsung saja grading. Oke, kita tunggu gradingnya. Di sini valid ya. Di verifikasi F1 interface get unrest service file ini. Kalau kita lihat dulu ini mana nih? Open Let's Grab.
Overlap grade. Overlap grade pilot. Di line 8 kolom 11 coba kita cek dulu. Ini berarti line 8 kendaraan kita cek yang di pas skip itu oke. Nah, oke, di sini saya tidak tahu di mana kesalahannya ya. Mohon maaf. Replikasi interface unrest. Replikasi interface unrest. Error with actual coding is simple at unrest. Di objek custom attribute. Oke, saya di sini tidak tahu kesalahannya ya. Mohon maaf. Langkah selanjutnya kita disuruh untuk melakukan finish agar tidak mengganggu lab yang selanjutnya.
Oke. Mohon maaf atas kurangannya dalam video ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.